Semua yang ada di bumi, tidak bisa hatimu lembut terbuka. Jadi hakikatnya kebersamaan antara lain ya anugerahnya Tuhan. Anugerahnya Allah. Berarti bersyukurlah kita yang masih bisa bermasyarakat, berkasih sayang dengan sesama. Ini paling ideal. Jadi kebersamaan yang sama-sama cocok. Mungkin persamaannya banyak, ada yang berbeda tapi komunikasinya bagus. Mungkin sedikit-sedikit ada masalah tapi bisa diselesaikan. Ini enak. Kalau kalian punya teman, punya sahabat, punya pasangan, kok persamaannya banyak. Sebagian hal kita sama. Hobinya sama, seleranya sama, dan banyak hal yang sama, terus komunikasinya nyambung. Dan kalau ada masalah, cepat ketemu problem solvingnya, bisa diselesaikan dengan cepat. Itu paling ideal nomor 1. Ada yang lebih rendah harmonius. Harmonius itu kesamaannya banyak. Komunikasi dan model penyelesaian masalahnya juga bagus. Tapi ada beberapa hal yang terpending, tidak selesai. Dalam banyak hal kita sama sih, kecuali dalam hal ini saja ternyata kita tetap tidak sepakat. Tapi kita tetap bisa jalan bersama, itu harmonius namanya. Persamaan kita banyak, komunikasi kita bagus, hanya di beberapa hal ini kita tidak sepakat. Nah, ini namanya harmonius. Ada lagi yang lebih rendah, namanya konvensional. Konvensional itu kita ada beberapa hal yang berbeda. Komunikasi susah, penyelesaian masalah juga rumit, tapi tetap bertahan. Kenapa? Karena ada kepentingan tertentu atau ada yang mengikat. Suami istri misalnya, wah berat saya ini, komunikasi tidak jalan, kita banyak perbedaan, tapi sudah punya anak, mau gimana lagi? Nah, yang mengikat anaknya. Atau kamu sama dosennya, wah berat saya ini. Dosen ngajar aku tidak paham-paham, komunikasi tidak jalan, tanya malah dimarahi. Mau protes gimana, tidak protes gimana, tapi kalau saya misalnya keluar dari kelas ini, nanti nggak lulus mata kuliah, sudahlah saya jalan saja. Ini namanya konvensional. Ada yang mengikat. Nah, mungkin kalau di kelas tadi ya kamu butuh nilainya, sehingga kamu bertahan di situ. Kalau rumah tangga mungkin anaknya, atau kamu sama temenmu, temen akrab, tapi sering gak cocoknya lebih banyak, diajak komunikasi tidak bisa, tiap hari gegeran. Tapi kamu butuh motornya untuk antar jemput. Akhirnya kan kamu bertahan, wis gak apa-apa, tak betah-betah ke. Yang penting ada tumpangan gratis. Nah, ini namanya konvensional. Nanti ada yang ini lebih parah. Namanya conflicted. Berbeda dalam banyak hal, harus berjuang untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah, masih ingin bertahan meskipun jungkil balik terus, sering berkonflik dan berselisih, tapi masih berjuang. Ini tahapan berjuang, itu conflicted namanya. Aku ingin terus bareng sih. Jadi fase-fase perjuangan tiada akhir untuk mempertahankan hubungan. Itu conflicted namanya. Kalau yang konvensional tadi kan tidak terlalu berjuang karena otomatis harus bertahan. Karena ada yang mengikat. Kalau conflicted ini fase berjuang. Tiap hari harus berjuang mempertahankan hubungan. Nah, fase paling rendah devitalize. Mengalami devitalisasi.
Kalau ini sudah lelah berjuang, lelah berkonflik, sama sekali sudah tidak nyaman. Di sini sudah muncul opsi, ayo pisah saja. Tidak usah bersama lagi, itu sudah devitalize. Oke ya, jadi sebelum pisah ternyata masih ada fase, jangan kesusu diputus. Kita tidak cocok, pisah saja. Tidak sesederhana itu. Kalau bisa ya dipertahankan, ada fase-fase yang panjang. Teman-teman boleh sekarang dievaluasi punya relasi dengan apa, dengan siapa saja, ada di tahapan mana. Alhamdulillah kalau sebagian besar relasinya vitalize, paling tidak ya harmonius lah, paling apes konvensional. Semoga tidak ada yang conflicted, capek. Karena begitu capek beneran, devitalize. Ayo, mulai dievaluasi ya. Lelah sudah aku dengan hubungan kita, ya sudah. Berarti sudah devitalize. Sudah tidak mau lagi saya berjuang, capek aku. Devitalize. Ini opsi terakhir kalau yang ini ya. Baik, ini kualitas kedekatan saja untuk mengukur sejauh mana kita masih dekat atau sudah jauh. Yuk, belajar lagi sekarang. Mode kebersamaan ideal. Kalau tadi kan jenis kedekatan, kalau ini jenis kebersamaan, tapi yang positif. Cirinya 3. Kebersamaan ideal itu, yang pertama husnul mu'asyarah. Ini saya pakai bahasa Arab. Yang kedua husnul mu'amalah. Yang ketiga husnul musyarakah. Husnul mu'asyarah itu artinya pergaulannya baik. Husnul mu'amalah itu timbal balik interaksi dialektikanya baik. Husnul musyarakah itu kerjasamanya baik. Ini hubungan apa saja, perlu 3 kualifikasi ini. Kalau ada salah satu yang hilang, hubungan ini mudah tergoncang. Kebersamaan ideal yang pertama, cirinya husnul mu'asyarah. Pergaulannya harus baik. Syaratnya pergaulan baik itu akhlak dan adabnya harus terpenuhi. Buahnya cinta. Pergaulan yang baik itu lama-lama akan membuahkan cinta. Ancamannya cuek dan niradab. Begitu orang melupakan adab dan akhlak atau cuek dengan yang lain, pergaulan pasti tidak baik-baik saja. Mesti ada masalah. Dan kalau tidak ada akhlak dan adab, pergaulan jadi tidak baik. Cirinya pergaulan yang tidak baik apa? Penuh prasangka dan kebencian. Jadi ini rumus-rumusnya ya. Untuk bergaul dengan baik kita butuh akhlak dan adab. Kalau kita bisa memenuhi akhlak dan adab, pergaulan yang baik itu akan membuahkan cinta. Yang mengancam pergaulan yang baik yaitu cuek atau abai dan niradab. Jadi kalau bergaul lupa dengan akhlak, lupa dengan tata krama. Pengabaian dan niradab itu biasanya akan melahirkan prasangka dan kebencian. Pikiran-pikiran yang negatif terhadap pasangan kita. Ini syarat pertama. Kalau sudah sukses bisa bergaul dengan baik, kita harus lanjut berinteraksi, bermuamalah dengan baik. Syaratnya apa muamalah dengan baik itu? Pemahaman dan komitmen. Pemahaman itu mutual understanding tadi, saling memahami.
Dan komitmen, aku hanya ingin yang baik saja untuk dirimu. Aku ingin melakukan yang baik saja untuk dirimu. Buahnya apa? Persatuan, kompak, kedekatan. Jadi interaksi yang baik, karena diawali dari niat baik untuk berkomitmen dalam kebaikan, pada akhirnya kita tambah dekat, tambah kompak, tambah bersatu. Jadi kalau ingin membangun persatuan, kita perlu husnul mu'amalah. Untuk bisa husnul mu'amalah, syaratnya husnul mu'asyarah. Ini relasi bisa berdua, bisa bertiga, bisa relasi seluruh bangsa. Jadi ini syarat-syaratnya. Ancamannya apa? Ancaman itu kalau kita melakukan ini ya husnul mu'amalahnya gugur egoisme. Hanya mikir kepentingan kita sendiri. Hanya mikir kebutuhan kita sendiri, tidak kita pikirkan yang lain. Yang bermuamalah dengan kita. Itu akan gugur muamalah yang baik. Hasilnya apa kalau kita egois? Perpecahan dan konflik. Kalau teman-teman hari ini merasa, Pak, rasanya kita itu di ambang perpecahan, kok banyak sekali konflik. Coba dilacak ke belakang. Apakah pergaulan kita selama ini sudah baik? Kok interaksinya tidak baik, melahirkan perpecahan? Dengan syarat-syarat yang di atas tadi. Sudahkah kita berakhlak, beradab? Sudahkah kita saling memahami dan berkomitmen untuk melakukan kebaikan? Kalau interaksi kita sudah baik, baru kita bisa melakukan yang ketiga. Husnul musyarakah. Kerjasama yang baik. Kalau sudah bersatu, kompak, baru bisa produktif. Kalau tidak kompak, jangan berharap bisa produktif. Karena yang terjadi mesti konflik. Tabrakan kepentingan, perpecahan. Nah, kalau sudah husnul mu'amalah yang buahnya persatuan, kita akan bisa husnul musyarakah. Syaratnya apa husnul musyarakah ini untuk bisa kerjasama yang baik? Syaratnya jujur dan bisa dipercaya. Jadi, kalau tidak jujur, tidak mungkin kita bisa bekerja sama dengan baik. Kalau tidak bisa dipercaya, tidak mungkin kita bisa kerjasama dengan baik. Kalau kita bisa kerjasama yang baik, buahnya apa? Kekuatan. Kita tambah hebat, tambah dahsyat. Disinilah rahasia ikhtilafu ummati rohmah. Kita yang beda-beda itu kalau kompak bersatu terus kerjasama, jadi luar biasa. Jadi kuat kita. Ancamannya apa? Kebalikannya. Kalau tadi perlu kejujuran berarti kalau terjadi kecurangan, maka kerjasama akan bubar. Efeknya apa kalau curang? Ya, kalau tadi jujur buahnya kekuatan, kalau curang tentu saja buahnya kelemahan. Pengkhianatan-pengkhianatan dalam kerjasama. Baik, ini nanti silakan dibaca ulang ya. Terus kita refleksikan untuk kebersamaan kita di level apapun. Sudahkah husnul mu'asyarah? Kalau sudah, apakah sudah naik level ke husnul mu'amalah? Kalau sudah, apakah sudah mampu melakukan husnul musyarakah? Inilah kebersamaan yang ideal. Di level apapun, kalau teman-teman punya organisasi, punya lembaga, itu perhatikan unsur ini. Kalau tidak, ya berat melanggengkan kebersamaan. Sementara kita sebagai manusia perlu kebersamaan itu. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini kebalikannya. Kebersamaan yang merusak.
Ya saya pakai istilah toksik ya. Teman-teman kan familiar dengan istilah toksik itu hari ini. Punya teman yang toksik, punya sahabat yang toksik, punya pasangan yang toksik. Seperti apa sih kebersamaan yang toksik itu? Ini saya merangkum dari mana-mana, ketemunya ternyata banyak. Cirinya kebersamaan yang toksik. Berarti apa? Kok ada kebersamaan yang seperti ini, hindari. Inilah saatnya kita uzlah. Kenapa? Karena kebersamaan di circle kita ternyata merusak. Apa saja kebersamaan yang merusak itu? Yang pertama, kebersamaan yang egois. Tidak saling mendukung. A lack of support. Jadi kebersamaan itu hanya jadi jembatan untuk kepentingan sendiri. Nah itu toksik berarti. Tidak ada nilainya kebersamaan. Tidak ada yang mendukung kita untuk jadi lebih baik dari kebersamaan itu. Yang kedua, rivalry. Kebersamaan yang membuat kita capek karena isinya saingan terus. Saling iri. Kamu nilainya berapa? Saya dapat B. Mending aku B+. Dan kamu dikejar-kejar gitu terus. Tiap ketemu dia yang ditanya itu. Sudah punya pacar? Belum. Mending aku sudah dapat. Anaknya berapa? Belum dapat. Saya sudah 1. Padahal nikahnya duluan kamu loh ya. Kamu dikejar-kejar terus sama itu. Rivalry. Ini hati-hati kalau punya teman, punya sahabat seperti ini. Minggir wae daripada kamu capek. Dikejar-kejar terus. Hidup ini kayak lomba lari terus. Kamu sampai mana? Aku loh sampai di sini itu kan. Biasanya orang ngomong gitu kan mau nyombongi kamu. Menghindarlah. Ini yang jenis toksik ya. Jadi kamu yang bisa ngukur nanti apakah ini membahayakan hidupku, karena nanti ada yang ngajak rival, ngajak ini tapi positif. Yuk kita tambah baik, yuk ayolah kamu niru aku gitu loh. Aku sudah sekarang tiap hari sudah bisa ngaji 1 juz misalnya kayak gini, tidak apa-apa, ngajak perlombaan yang baik, bukan perlombaan yang merusak. Alah, kamu kalau naik motor kecepatannya berapa? Aku loh sudah bisa 100 lebih sekarang, kamu masa tidak berani? Gitu, rivalry. Kalau itu toksik, merusak, tinggalin wis. Cari yang positif. Terus kebersamaan yang blaming. Blaming itu ya isinya misu-misu, mencela-cela, maki-maki, merendah-rendahkanmu. Hindari saja. Tidak ada gunanya. Wong tadi dasarnya kebersamaan itu saling respect. Kok tiap kali bersama kamu dimarahi terus, dicela-cela terus. Kamu itu kurang soleh, kamu itu. Jadi orang itu mbok yo yang tawaduk gitu loh. Jadi orang kamu repot terus dimarahi terus. Jadi kamu pengen jadi orang baik malah nggak jadi. Karena digituin terus. Nah kalau sampai level itu tinggalan. Itu namanya sudah toksik. Kemudian kebersamaan yang diktatorship. Kamu diatur terus, diarah-arahkan terus. Jadi kamu harus begini loh, kamu harus begitu loh. Masa gitu aja ndak bisa gini loh. Itu capek kamu tiap hari digituin. Controlling behavior. Tinggal saja kalau ada kebersamaan yang seperti itu. Kemudian kebersamaan yang disrespect. Tidak menghargaimu. Tadi ciri-ciri penghargaan sudah ya. Berarti lawannya itu berarti disrespect. Tidak mau minta maaf, inginnya menang sendiri dan lain sebagainya. Itu tidak menghargaimu. Maka itu jenis toksik.
Kemudian kebersamaan yang dishonesty, tidak jujur. Ngapain bersama orang yang tiap hari membohongi kita? Atau gaslighting. Gaslighting itu memanipulasi kita untuk kepentingannya. Jadi kita hanya alat baginya untuk kepentingannya. Kita hanya jadi gojeknya yang diminta tiap hari nganter. Kita hanya jadi tukang pijetnya kalau pas kita capek. Kita hanya jadi juru tulisnya kalau kita butuh nulis. Kita dimanfaatkan terus, dimanipulasi terus. Toxic. Tinggal saja kamu tidak berkembang di situ. Hostility kalau ini jelas ya. Penuh kebencian. Jealousy. Sahabat, teman, kebersamaan yang isinya kecemburuan, iri, dengki. Ini membahayakanmu. Apalagi orang dengki, orang hasut. Orang hasut itu dia tidak tenang hidupnya sebelum kamu susah. Kok enak temanku santai-santai, diprank biar susah. Nah, itu jealousy, kamu hati-hati dengan orang yang iri dan dengki padamu. Atau orang yang pasif agresif behavior. Jadi orang yang menyerangmu terus, menekanmu terus. Atau poor communication, tidak bisa diajak komunikasi. Ngotot terus, kalau ngomong tidak bisa nego. Itu berat. Mesti kamu capek meladeni yang begitu. Dan yang terakhir, stres. Tiap dekat dia, stres saya Pak. Tiap bareng dia, stres saya Pak. Ya wis minggiro, ngapain kamu ladeni? Jadi itu kebersamaan yang toksik. Ayo ya, sekarang kamu cek. Mungkin waktumu selama ini banyak habis untuk yang seperti ini. Meladeni ini. Eman-eman. Cari kebersamaan ideal tadi, hindari kebersamaan yang toksik ini. Akan sangat berat buat hidup. Jadi kalau ketemu Pak, circle saya kayak gitu semua, yus uzlah wae. Kalau diajak kemana-mana sama teman, ayo nongkrong, aku lagi uzlah. Sudah. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ada beberapa makna pendalaman-pendalaman filosofis terhadap kebersamaan ini. Kalau tadi kan semacam tekniknya. Yang paling terkenal, kenapa sih kita harus bersama? Ada makna bahwa kebersamaan itu kekuatan. Ada banyak sekali quote. Saya ambil 3 dari disiplin yang berbeda. Yang pertama Bunda Teresa. Kapan-kapan kita angkat beliau. Aku dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat engkau lakukan. Dan engkau dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat aku lakukan. Bersama-sama kita bisa melakukan hal-hal yang hebat. Jadi kebersamaan itu kekuatan. Hal yang sama disampaikan Malcolm X, tokoh pejuang HAM dari Amerika yang terkenal sekali. Kata beliau, ketika saya diganti dengan kami, banyak penyakit tersembuhkan. Ini menarik ya. Coba kalian cek ya. Kalau kata saya itu diganti dengan kami, itu lebih luar biasa. Saya makan enak. Itu lebih dahsyat kalau yang makan enak tidak cuma saya, tapi kami makan enak. Saya sukses, itu bagus. Tapi lebih luar biasa lagi kalau kami sukses. Gantilah saya dengan kami dan rasakan efeknya. Karena kebersamaan itu lebih luar biasa. Baik, lanjut. Kalau ini
businessman Henry Ford yang terkenal dengan perusahaan otomotifnya. Kebersamaan adalah awal, menjaga kebersamaan adalah proses, bekerja bersama adalah sukses. Kalau ingin berhasil, apalagi di dunia kerja, awali dengan kebersamaan. Jangan sendirian, banyak teman, lebih mudah suksesnya. Nah, dalam prosesnya kita juga harus bisa menjaga kebersamaan, kekompakan, komitmen. Karena ternyata bekerja bersama adalah rumusnya orang sukses. Sekaya apapun kita, tetap butuh bantuan kerjasama orang lain. Jadi dari rumus yang pertama ini ada makna implisit bahwa kebersamaan adalah kekuatan. Ini menurut saya menarik quote ini. Jika engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi jika engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Sendirian mungkin kamu bisa lebih cepat, meningkatkan kualitas dirimu mungkin. Tapi kalau ingin lebih jauh, kamu butuh teman. Kalau melakukan perjalanan jauh sendirian kan sangat berat. Kalau banyak teman tidak. Tapi kalau jalan cepat bisa sendirian. Nanti kamu renungi maknanya ini ya. Journey, perjalanan hidupmu itu perjalanan yang jauh apa yang dekat saja dan kamu ingin cepat. Kalau tujuanmu dekat-dekat saja ya sendirian tidak apa-apa, kamu bisa cepat. Tapi kalau targetmu, cita-citamu, keinginanmu tinggi dan jauh, kamu tidak bisa sendirian. Kamu butuh teman. Jadi kalau engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Baik, ada lagi yang memaknai kebersamaan adalah keindahan. Ada beberapa quotes, tapi kali ini saya tidak membaca quote ini, waktunya agak mepet. Intinya begini, coba dilihat teman-teman, fenomena orang saling menyayangi, orang saling membantu, orang saling mengasihi, itu indah. Kalau ada orang membantu yang lain, orang bekerja sama, itu indah. Kita melihatnya kadang terharu. Kalau lihat orang bermusuhan, orang saling maki-maki, kita kan melihatnya juga capek, lelah, tidak senang. Jadi kebersamaan itu estetik, indah. Kekompakan itu indah. Wong sepak bola aja salah umpan kita jengkel. Itu loh. Kalau bisa dikitakannya enak kan kita senang. Jadi kebersamaan itu indah. Makanya di salah satu quote itu ada quotes-nya Khalil Gibran, biarlah ada ruang dalam kebersamaanmu seperti setiap dawai kecapi yang menari sendiri meski bergetar dengan alunan musik yang sama. Ini yang kita sebut harmoni. Kita yang bisa apa, dia yang bisa apa, mereka yang bisa apa, bareng-bareng sesuai keunikannya masing-masing, menghidupkan harmoni dan kita melihatnya indah. Jadi kebersamaan adalah keindahan. Terus kebersamaan juga bermakna keutamaan hidup. Kalau ini saya ambil semuanya dari Imam Ghazali dalam Ihya. Kenapa bersama yang lain itu lebih utama? Yang pertama, kita bisa saling belajar.
Kalau kita sendirian terbatas, tapi begitu banyak orang, ilmu yang kita dapat lebih banyak. Dia bisa IPA, matematika, fisika, biologi, saya ngertinya filsafat. Bareng-bareng kita saling belajar dan kita semua dapat 5 bidang sekaligus. Lebih mudah saling belajar. Yang kedua, kita bisa saling memberi manfaat, tidak hanya ilmu. Kalau tadi saling belajar kan berarti ilmu. Tapi ini kita bisa saling memberi manfaat. Mungkin tenaga, mungkin sekedar hiburan kata-kata, mungkin bantuan doa dan lain sebagainya. Saling memberi manfaat. Yang ketiga, latihan sabar. Kalau kita sendirian, kesabaran kita tidak teruji. Coba bareng orang lain, kita bisa ngetes melatih sabar. Ini punya teman sejak tadi nerocos saja, latihan sabar. Loh, kamu dapat hikmahnya sekarang. Ini teman kok tiap hari menyakitiku terus, latihan sabar. Itu kalau tidak bareng orang lain tidak ada. Kamu uzlah tidak ketemu latihan sabar itu. Latihan sabar dalam kebersamaan. Termasuk menghidupkan cinta dan kelembutan. Cinta, kasih sayang, kelembutan itu kan perlu objek yang dicintai, yang disayangi. Lah kalau kamu sendirian mau menyayangi apa? Menyayangi Allah, Pak. Ya lambemu tok. Ya kan? Gayanya kan kita begitu. Koyok makomnya wis dhuwur-dhuwur padahal belum. Latihan pelan-pelan. Lewat menyayangi makhluknya. Menyayangi makhluknya saja belum mampu. Kamu sudah mengklaim menyayangi Allah penciptanya. Gimana kamu bisa menyayangi penciptanya yang kamu benci sama yang diciptakan olehnya? Maka latihan menyayangi sesama itu bagian dari keutamaan, kata Imam Ghazali. Dan kata Imam Ghazali ada banyak peluang pahala. Sholat jamaah, kalau kamu mau uzlah tidak bisa mau jamaah sama sopo. Loh saya kalau sholat makmumnya jin-jin banyak loh Pak. Ya pokoknya ngomel pokoknya kamu itu. Sedekah tetap dalam hidup bersama. Mengunjungi yang sakit, takziah dan lain sebagainya. Ada banyak keutamaan dan kemungkinan memperoleh pahala dalam kebersamaan. Terus dalam hidup bersama kita bisa belajar rendah hati, sederhana. Kata Imam Ghazali, kebalikannya orang yang hidup menyendiri lebih terancam dengan sifat sombong dan merasa tinggi. Ini orang sudah rusak semua. Saya yang menyendiri, yang uzlah ini loh, yang paling bersih. Itu paling gampang masuk virus sombong itu. Justru latihannya saat kita bersama yang lain untuk melatih kita ini rendah hati apa tidak. Dan yang terakhir punya banyak pengalaman hidup. Tentu saja ini keutamaannya hidup bersama. Nah, saya ambil satu lagi makna kebersamaan itu apa? Anugerah. Bersyukurlah ketika kalian masih terbuka hatimu untuk bareng-bareng bersama yang lain. Jadi di surat Al-Anfal ayat 63 itu ada ayat yang menurut saya menarik. Kalau diterjemahkan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Seandainya engkau nafkahkan semua yang ada di bumi, tidak akan bisa membuatmu melunakkan hati mereka. Tetapi Allah lah yang melunakkan mereka. Karena Allah Maha Agung dan Maha Bijaksana. Jadi ayat ini menegaskan orang itu bisa saling berinteraksi, rukun, saling berkasih sayang. Awalnya karena memang Allah yang menganugerahi kelembutan hati.
Jadi kalau teman-teman, wah teman saya banyak Pak, tidak sempat uzlah, tidak apa-apa. Keterbukaanmu, kelembutan hatimu untuk hidup bersama dengan yang lain itu bagian dari anugerahnya Allah. Bahkan kalau Allah tidak menghendaki hatimu lembut terbuka untuk sesama, meskipun engkau membiayainya dengan semua yang ada di bumi, tidak bisa hatimu lembut terbuka. Jadi hakikatnya kebersamaan antara lain anugerahnya Tuhan. Anugerahnya Allah. Berarti bersyukurlah kita yang masih bisa bermasyarakat, berkasih sayang dengan sesama. Nah, ini saya baca cepat ya. Ada beberapa negatif mindset yang kita sering keliru menyikapinya. Misalnya ini dari Joseph Newton, ini seorang pendeta baptis. Kata beliau, people are lonely because they build walls instead of bridges. Orang-orang merasa kesepian karena mereka lebih banyak membangun tembok daripada membangun jembatan. Kita sering lebih sibuk mencari jarak kita dengan yang lain, beda-beda kita dengan yang lain, sehingga kita tambah jauh dari yang lain dibandingkan jembatan. Jadi kita tidak melihat yang sama, itu kan jembatannya. Kita lebih suka melihat yang beda-beda. Sama-sama manusianya kita bedakan, ini negaranya mana dulu. Indonesia, oh berarti yang tidak Indonesia tidak masuk. Yang tidak Indonesia itu yang bule-bule itu, terus kita bedakan. Sama-sama Indonesianya masih ditanya, agamanya apa dulu? Oh Islam, berarti yang tidak Islam tidak dihitung. Sama-sama Islamnya, sebentar, organisasinya apa dulu? Nah, nanti organisasinya sama, lu sebentar, alirannya apa dulu? Yang garis lurus apa garis jungkel-jungkel apa garis apa? Gitu. Kita selalu bikin tembok, tidak membuat jembatan. Itu yang membuat kita kesepian. Kita terus-menerus bikin tembok-tembok yang, ya saya organisasinya sama sih, tapi saya tidak seperti dia, saya begini. Oh, dan terus akhirnya kita sendirian, benar. Ini yang bahasa saya negatif mindset. Kita lebih banyak membangun tembok daripada membangun jembatan. Setiap kali kita bikin postingan di Instagram, di Twitter, itu kita tidak sadar bikin tembok baru. Akhirnya kita kesepian sendirian. Dan ada lagi negatif mindset kedua, yaitu banyak orang yang mencari teman yang baik, yang tepat, mencari orang yang sesuai untuk dibersamai. Ini negatif mindset, karena idealnya apa? Bukan itu. Far too many people are looking for the right person instead of trying to be the right person. Caranya tidak begitu. Bukan kamu mencari teman yang tepat. Yang benar adalah jadikan dirimu teman yang tepat untuk orang lain. Jadi kita selama ini sibuk mikir siapa ya yang cocok untuk saya, kebalik. Jadikan dirimu cocok untuk siapa saja. Biar tidak keliru. Karena pakai teori-teori di depan tadi, mungkin teman-teman nembak ya orang lain. Oh kamu tidak cocok dari temanku, kamu tidak cocok. Ya nanti temanmu balasnya, emangnya kamu cocok? Kamu juga tidak cocok buat saya. Nah berarti apa? Ayo kita berusaha mengkonstruksi diri kita agar cocok. Jadi pasangannya siapapun. Satu lagi terakhir. Ini ada beberapa variasi khusus dalam kebersamaan. Variasi khusus ini memahaminya harus khusus. Ada yang negatif, ada yang positif. Yang pertama yang negatif ada namanya egois. Egois itu hidup bersama tapi yang dipikir dirinya sendiri saja. Tidak bisa disebut bersama, meskipun mungkin secara fisik bersama.
Ini negatif. Negatif yang kedua, altruis. Seorang altruis itu hidup bersama, tapi dia sama sekali tidak mikir dirinya, yang dipikir orang lain terus. Ini juga negatif. Karena we itu tidak cuma you, tapi juga I. Kalau orang hanya mikir kepentingan orang lain, tidak mikir kepentingannya sendiri, sehingga dia susah, sulit, sengsara, ya hakikatnya we gagal. Kan ada orang yang hidup berkorban demi yang lain. Dulu pernah kita kaji ini, orang-orang altruis. Ini juga variasi negatif. Ada lagi kebersamaan kompak sih, tapi dalam kejelekan. Persengkongkolan, kolusi, itu kan jelek. Makanya ada quote-nya John Trapp itu, unity without verity is no better than konspirasi. Kesatuan, kekompakan tanpa kebajikan itu tidak lebih baik daripada konspirasi. Saya kompak loh Pak, saya rukun dengan teman-teman dalam hal membohongi dosen misalnya. Nah, ini kan negatif. Yo kompak sih, kebersamaan sih, tapi negatif. Ada lagi istilahnya Al-Quran, kalau bahasa saya kayak perang dingin. Ini kalau tidak salah surat Al-Hasyr ayat 13 kalau tidak salah ya. Ada kata-kata tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta itu engkau melihatnya, engkau menganggapnya kompak, bersatu. Wa qulubuhum syatta, padahal hatinya pecah belah. Ngumpul sih fisiknya, tapi masing-masing dengan kepentingannya sendiri. Bahkan ingin saling menjatuhkan. Yo, ilustrasi paling sederhana kayak orang main judi yang ngumpul bareng itu loh. Judi kartu bareng. Itu kan ngumpul orangnya. Tapi kan masing-masing ingin saling menaklukkan. Ngasih tahu yang lain aja nggak mau. Kartunya di sendiri. Pokoknya saya harus menang. Yang lain harus kalah semua. Semuanya ingin saling membunuh, ingin saling mengalahkan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ini kebersamaan yang negatif. Ada lagi variasi khusus yang lain yang ini menurut saya positif. Dua-duanya saya ambil dari budaya Jawa. Yang pertama ada istilah topo tapi ngerame. Uzlah, zuhud, tapi di tengah keramaian. Meskipun bersama orang lain, tapi jiwaku jiwa yang zuhud. Ini namanya istilahnya topo ngerame. Bersama yang lain sih, tapi aku tidak terpengaruh dengan yang lain. Ini istilahnya topo ngerame. Ini variasi khusus dari kebersamaan. Jadi kalau kemarin kan kita bedakan secara pasti, ini uzlah, ini ikut berbaur. Tapi ada orang yang berbaur tapi batinnya uzlah. Itu kalau dalam istilah Jawa namanya topo ngerame. Atau orang yang tenggang rasa tepo seliro. Tenggang rasa tepo seliro itu mungkin tidak bareng secara fisik, sebenarnya bareng tapi demi tatanan, demi adat istiadat ya kadang-kadang harus menenggang rasanya yang lain. Tidak kelihatan kompak tapi sebenarnya kompak. Demi tepo seliro. Memang ada adat dan tradisi yang harus saya ikuti. Jadi saya rasanya berjarak dengan dia, tapi sebenarnya enggak. Unggah-ungguhnya memang begitu. Misalnya sama orang tua kalau jalan harus menunduk, kemudian ketemu cium tangan, duduknya agak merendah dan lain sebagainya. Ini kan rasanya ada jarak, tapi enggak, sebenarnya masih kompak, hanya saja memang aturan dan unggah-ungguhnya begitu. Ini yang disebut variasi khusus. Yo, ini nanti setiap tema sebenarnya bisa dibahas satu-satu. Variasi khusus dari kebersamaan ini. Baik, saya kira itu ya materi untuk malam hari ini tentang kebersamaan. Nah, minggu lalu sudah mantep itu. Wah, ternyata yang benar itu kesendirian, Pak.
Malam ini mungkin ganti orientasi. Tapi seperti saya bilang, hidup, teori, konsep, ilmu itu gunakanlah sesuai ruang, waktu, dan dosisnya. Semuanya penting, semuanya baik. Seperti Imam Ghazali tadi di awal yang bilang bahwa ya tergantung orangnya dan tergantung lingkungannya. Kapan mungkin kita memang perlu menarik diri beruzlah dan kapan kita harus turun gunung membaur dalam rangka meningkatkan kualitas diri atau memberi kemanfaatan pada masyarakat. Oke, minggu depan kita lanjutkan lagi dengan satu aspek penghalang uzlah dan juga penghalang kebersamaan. Minggu depan kita membahas tentang filsafat kebencian. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.